Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Anda atau kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya akan berbagi atau sekarang saya akan mengupas tuntas isi dari kepala silinder atau head kepala silinder motor slip engine 130 cc. Karena kebetulan kali ini mesinnya sedang saya bongkar, jadi ya bersamaan dengan itu saya akan meliputnya sekarang. Saya akan membahas atau saya akan share atau berbagi saja, tapi ini hanya berbagi saja, bukan dalam artian saya mau pamer atau gimana. Ini hanya berbagi. Jadi dengan adanya video ini mungkin ada batasan-batasan untuk teman-teman semua. Apabila teman-teman semua mau membuat motor 130 cc strip engine, jadi pembahasannya akan saya kumpas tuntas di sini. Headnya seperti apa, pistonnya segede apa, bentuknya gimana, ukurannya segimana. Jadi semuanya akan saya bahas di sini. Untuk tahap-tahap selanjutnya atau untuk video selanjutnya, Anda jangan skip video ini, silahkan tonton sampai habis. Mari kita tonton dan mari kita cek penampakannya. Ini dia kepala head cylinder atau yang saya bilang ini kepala silinder dari motor slip engine 130 yang mau saya kupas tuntas. Isi dari kepala silinder ini seperti apa, ukurannya berapa. Sekarang kita kupas untuk menjadi batasan-batasan apabila teman-teman semua mau membuat slip engine 130 cc. Dan ini dia block boringnya. Ini penampakan block boringnya seperti ini, Anda bisa lihat. Nah, dan ini penampakan pistonnya seperti ini. Piston ini sangat sederhana sekali, nggak ada yang istimewa. Nah, oke. Sekarang saya akan membongkar, akan mencopot, melucuti isi dari kepala head block cylinder ini supaya Anda bisa tahu. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita bongkar ya. Kita copot baut pengikat ini. Untuk mencopot bagian noken as ini kita gunakan pleker ini ya. Kita gunakan pleker ini agar tidak terjadi gesekan atau tidak, kalau dicongkel kan kurang bagus itu, hasilnya kurang baik. Nanti ada bekas-bekas congkelan atau gimana. Kalau begini caranya, kalau pakai pleker gini akan lebih aman. Sekarang copot noken asnya dulu ya. Ini dia, ini penampakan dari noken as. Nah, noken as ini sudah mengadopsi adaptor. Adaptor ini diperuntukkan untuk menyetel atau menggeser bagian dari gigi kamprat supaya fleksibel gitu. Nah, ini bentuk dari camnya, bentuk dari noken asnya. Nah, oke, kita simpan dulu ya. Untuk ukurannya nanti kita lanjut. Sekarang kita buka dulu bagian ini. Kita buka di bagian bos dari connectingnya, dari pelatuknya kita copot ya.
Untuk bagian bos ini juga kita buka menggunakan ini metode tracker ya, agar hasilnya bagus, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini caranya gampang kok, tinggal pasang baut 12 terus kita kencengkan ya. Nah, ini bosnya sudah tercopot, bos pelatuknya. Sebelah lagi ya, satu lagi sama, kita copot. Kita putar sini. Oke, ini bos yang kedua sudah tercopot. Kita ambil pelatuknya, kita keluarin pelatuknya ya. Nih kita lihat pelatuknya seperti apa. Gak ada yang istimewa di sini nih, sorry, ini agak susah nih. Ya, ini dia, bisa Anda lihat, ini pelatuk atau connecting rodnya. Saya adopsi pelatuk dari motor Mio, lama. Kenapa saya ambil dari motor Mio lama? Sebenarnya ini biasa, maksudnya sebenarnya sama saja seperti motor, seperti yang kita maksudnya seperti di motor Jupiter juga sama. Tetapi kenapa saya ambil dari motor Mio lama original? Karena bahan, menurut atau hasil dari pengalaman saya, bahan dari Mio lama itu lebih kuat. Jadi ini bagian sini, bagian dari templarnya sini jarang kena ini. Ini posisinya sudah berapa kali pakai balapan, ini posisinya masih bagus nih. Ini masih bagus. Jadi itu alasan saya kenapa pakai Mio. Sekarang kita copot bagian, kita copot klepnya, kita copot bagian klepnya. Oke teman-teman semua, ini sekarang sudah saya bongkar, sudah saya copot semua isi dari blockhead ini. Nah sekarang kita tinggal review ini. Nah, ini bentuk dari blok silinder ini, bentuk ruang bakarnya beta. Ini semi beta bisa dibilang juga. Bentuknya seperti ini. Kenapa saya adopsi seperti ini? Karena saya mengejar kompresi, mengejar rasio kompresi supaya rasio kompresi di motor ini besar. Ini ya, sekarang kita reviewnya di bagian blok dulu ya. Sekarang Anda bisa lihat bentuk dari, oh maaf ini belum dibersihkan karena ya mumpung lagi terbuka gitulah, saya langsung review. Ini bentuk dari lubang portingnya seperti ini. Kita aplikasikan bentuknya bentuk got dengan diameter muka. Dengan diameter muka kita kasih 24 mili. Ini kita kasih 24 mili. Sama lurus sampai ke dalam pun 24 mili, sampai ke sini 24 mili, sampai ke muka. Nah, di sini lurus. Terus yang bagian X, yang bagian pembuangan dari di bagian knalpot. Di sini saya kasih 22 mili lubang knalpotnya, 22 mili. Nah, terus oke, mungkin itu yang bisa saya, oh ya, ini bagian ruang bakar sini saya kasih squeeze. Nah, Anda bisa lihat ini adalah squeeze bagian miring di sini, bagian miring. Squeeze ini 9 derajat. Nah, itu ukuran 9 derajat itu ukuran keramat yang saya gunakan untuk di motor 4A.
Terus sekarang kita pindah ke bagian ini, klep. Ini klep. Nah, ini klepnya. Ini klep in dan X untuk motor 130 cc slip engine ini. Ini untuk klep innya saya kasih diameternya 26 ya. Oh, 27. Ini saya kasih 27 diameternya. Terus untuk klep X nya saya kasih 23. Jadi saya adopsi dua klep ini, 27 untuk in diameter payungnya, 23 untuk X diameter payungnya. Terus saya sekarang pindah ke bagian ini, per klepnya saya menggunakan per klep Jepang ini dari merek tertentu yang tidak bisa saya sebutkan mereknya, dan saya kasih bocoran aja. Ini berinisial K gitu, berinisial K. Ini Jepang dengan tinggi atau panjang dari per klep ini 32 mili, sama in dan X 32 mili. Nah, kenapa saya ambil ini 32 mili? Karena diukur dari sini. Ini saya coba pasang dulu klepnya, sebagai contoh. Ini klepnya saya pasang. Kemudian di sini saya ukur dari bagian dasar rumah per klep ini sampai ke ujung klep. Nah, di sini didapat angka 30 mili. Nah, 30. Jadi kenapa dikasih per klep yang 32 mili? Jadi supaya di sini ada gap 2 mili untuk kekencangan itu, supaya ya itulah ukuran yang saya terapkan di sini. Nah, jadi ini pernya kenapa dikasih 32 barusan sudah saya jelaskan. Kemudian kita pindah ke bagian, ini bagian retainer. Ini bisa dibilang ini sangat penting sekali. Ini retainer atau tutup klep ini. Nah, ini tutup klep atau topi klep retainer ini sebagai pengunci pengikat per klep. Saya pergunakan adopsi dari motor Honda Supra. Kenapa saya ambil comot dari itu? Karena seperti Anda lihat posisinya ini gotnya ke dalam. Ini kan pernya sudah dalam keadaan kencang sekali, keras sekali. Jadi kita ambil tutup topi klepnya yang ke dalam supaya tidak terjadi pressure yang semakin kencang. Kalau kita ambil yang flat di sini seperti Mio, itu akan kekencangan di sini dan nanti overlap dari per ini malah terbuang gitu. Nah, itu. Dan ini bentuk dari noken asnya. Nah, untuk ukuran noken asnya sekarang kita yang ukur ke bagian sini karena mungkin Anda ada yang menunggu ya. Ini bagian open as, bagian pinggangnya saya kasih ukuran 19 mili dan hubungan tingginya saya kasih 26. Jadi 1926 di sini pinggang dan 19 dan tingginya 26. Ini saya terapkan untuk kedua belah sisi in dan X dengan durasi yang itu saya rahasiakan durasinya, bukaan tutupannya saya rahasiakan. Kalau misalkan Anda mau tahu ukuran durasinya, silakan Anda DM saya atau silakan Anda ketik di komentar, tanyain, nanti saya simpan di situ nomor WA saya. Nah, ini bentuknya. Oke, selesai di sini kita langsung pindah ke bagian piston. Nah, ini seher. Ini piston, ini blok pistonnya ya, mungkin Anda nggak usah. Ini udah paham lah. Ini blok pistonnya seperti apa, dan ini ada cowakan di sini
seperti ini karena ini akal-akalan saja supaya ada tambahan cipratan oli masuk ke bagian blok piston ini. Terus ini penampakannya, ini penampakan pistonnya ini dari produk itu ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini bentuk dari pistonnya saya adopsi high kompresi, bentuknya seperti ini. Ini jenong dengan bentuk yang sudah saya permak sedemikian rupa dengan cowakan. Di sini kita ukur cowakan ini kita aplikasi samakan dengan setelah diukur dari klep itu. Nah, diukur dari besarnya klep tadi ini, jadi itu mungkin seperti itulah penampakan atau isi dari seperangkat alat head kepala silinder untuk mesin 130cc Jupiter Slip Engine. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang Anda anggap gimana, ini hanya, tapi Anda ingat ini hanya sebatas berbagi share atau gimana gitu, tidak Anda jangan terpaku dengan ukuran-ukuran ini hanya sebatas-batasan saja apabila Anda mau membuat motor 130cc slip engine. Jadi mungkin ini ukuran-ukuran yang barusan saya kasih itu hanya sebatas batasan saja, dan semoga Anda bisa lebih dari apa yang saya buat ini, bisa lebih kencang, bisa lebih gimana, silahkan Anda bereksperimen sendiri. Mungkin itu yang bisa saya bagi, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga Anda bisa terbantu, semoga video ini bisa diterima. Apabila Anda merasa terbantu, silahkan Anda like, subscribe, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan terima kasih untuk yang telah menonton video ini dan yang sudah subscribe channel ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.